Oh iya bener nih, bener metal, bener-bener metal ini teman-teman. Nah ya, ini metal. Bodinya bener-bener metal teman-teman, bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pas nyari pancing cowboy, masih di seputaran bongkar-bongkar review reel spinning ya, yang beberapa waktu episode sebelumnya itu ada beberapa reel spinning yang saya review. Nah sekarang balik lagi ke reel spinning lagi. Ini saya kedatangan salah satu reel spinning, tapi ini bukan kondisi baru ya, ini kondisi yang sudah dipakai atau kondisi second. Nah saya akan coba bongkar bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya ya, bagaimana kondisinya setelah dipakai beberapa waktu. Apakah memang masih bagus dalemannya atau memang harus di servis atau di maintenance seperti itu ya. Nah, dan apa yang harus mungkin ada yang diganti untuk part-partnya atau memang masih bagus-bagus ya. Reelnya apa? Ini reel yang mereknya merek ya udah cukup terkenal. Saya juga sudah pernah beberapa waktu itu bongkar merek reel ini dengan seri yang lain. Dan sekarang ada satu seri lagi. Ini bukan seri terbarunya, mungkin udah beberapa waktu juga ya, yaitu Versus ya, reel Versus Metallic ya. Kalau yang dulu pernah saya bongkar yaitu Versus Gladiator ya, Gladiator, dan ini temannya, karena memang keluarannya hampir sama antara Gladiator dan Metallic itu, produksinya hampir sama ya. Ini bukan reel Versus yang terbarunya, mungkin nanti ada lagi reel Versus yang terbarunya lagi. Kalau ada waktu saya akan coba cari-cari ya Versus apa yang terbaru, nanti saya akan coba review juga. Dan kali ini saya akan coba Versus Metallic. Ini kondisi sudah dipakai ya, bukan kondisi baru. Nanti kita bongkar apakah memang masih bagus kondisi dalamannya. Sebelum saya buka, saya ingin baca sedikit tentang spesifikasi dari Versus Metallic ini, yaitu yang pertama dia 8+1 high quality ball bearing ya. Nanti kita cek aja apakah memang benar 8+1. Kemudian high strength brass pinion gear berbahan kuningan. Kemudian CNC power in handle, sudah power handle dan bahannya dia menggunakan CNC. Kemudian high quality infinite anti reverse ya, sudah anti reverse, tidak ada jeda putarannya. Kemudian spoolnya juga udah berbahan aluminium ya dengan CNC. Kemudian di sini ada lagi gear ratio teman-teman. Nah gear rasionya ini 5.2:1. Ini yang saya dapat ukuran 3000 ya, ukuran 3000 ya. Di sini ada beberapa tulisan juga untuk ukuran, dia mulai dari ukuran 2000, 3000, 4000, dan yang paling besar adalah ukuran 6000 gitu. Ini yang saya dapat ukuran 3000, dia mempunyai line capacity yaitu sebesar 0,30, 0,35, dan yang paling besar 0,45. Besar juga ya, sampai 0,45 dia masuk di Versus Metallic yang ukuran 3000 ini. Oke, lanjut kita buka aja seperti apa penampakan dari Versus Metallic. Nah, ini dia. Dia bilang di sini tulisannya full metal body. Bodinya metal. Nanti kita cek aja. Oke, ini dia udah kosong dusnya ya. Ini sudah screw in power handle dan sudah one way pastinya. Ya. Ini dia. Tinggal saya pasang. Untuk harga teman-teman, tadi ukuran sudah saya jelasin ya. Kemudian untuk harga Versus Metallic ini kisaran harga masih sekitar kurang lebihnya 300.000 ya, dari 250 sampai 300 lah ya, kisarannya seperti itu. Nanti bagi teman-teman yang berminat Versus Metallic, nanti link pembelian saya cantumin di kolom deskripsi di bawah, silahkan dikunjungi di situ. Oke, ini dia teman-teman. Dia memang metal ya, chrome ya, dari body dan rotornya dia chrome, tapi memang apakah benar-benar metal body untuk bodinya. Kalau rotornya sih dia mungkin grafit aja, tapi dilapisin lapisan chrome. Kalau ininya body tangkai foot railnya seperti memang metal sih ya, bener.
foot railnya sih yang metal ini. Foot rail bagian sini metal body. Kalau rotornya belum. Wow. Ini dia teman-teman, mungkin bisa didengerin ya. Putarannya sangat kasar sekali ya. Tuh. Sangat kasar sekali. Kemungkinan ini memang ada ball bearing yang sudah kotor atau memang sudah aus ya, harus dibersihkan, atau kalau memang nggak bisa dibersihkan ya harus ganti gitu ya. Kasar banget ya suaranya. Menurut yang punya ini pemakaian sekitar hampir setahun ya, hampir setahun, dan sepertinya pemakaiannya cuma di fresh water, tapi belum pernah dibongkar atau belum pernah diservis, makanya dia sangat kasar sekali gitu. Nanti kita bongkar aja. Suara kasarnya biasanya dari mana? Biasanya sih kalau kayak gini dia dari ball bearing ya, ball bearing ada di pinion gear gitu biasanya. Nanti kita bongkar aja biar ketahuan yang bermasalah ini ada di mananya gitu. Oke, ini dia Versus Metallic 3000 ya. Jadi ukuran saya tadi sudah jelasin, kemudian dari harga sudah saya jelasin. Untuk warna cuma satu warna, yaitu warna chrome aja. Kemudian sebelum saya bongkar, saya timbang dulu. Ini ukuran 3000 teman-teman ya. Ukuran 3000. Berapa beratnya? Oke, 300 gram. Berat sekali ya. 300 gram. Ini memang mungkin karena dari bahan bodinya dia metal. 300 gram termasuk lumayan berat ya. Sekilas memang berat sekali ini teman-teman. Tuh, suara putarannya, aduh. Oke, sekalian nanti kita servis aja mungkin kali ya, kita bersihin aja. Ini nanti kita cek bareng-bareng. Oke, ikutin terus, jangan kemana-mana. Kita bongkar real versus metallic. Oke teman-teman, ini dia versus metallic. Ini ukuran yang 3000 ya. Ini bukan barang baru, sudah pernah pakai, jadi sepertinya ini kotor ya, entah kotor atau udah aus ball bearingnya, jadi sangat kasar suaranya, putarannya ya. Coba nanti kita bongkar aja suara kasarnya, penyebabnya dari mana. Oke, ini dia penampakannya. Warna chrome ya, warna chrome teman-teman. Ini ukuran 3000. Tinggal kita buka aja. Ya. Ini sudah screw in power handle. Ya. Kita lihat dulu, cek dulu. Memang di sini bukan real SW ya, tapi nggak ada salahnya jika saya cek kembali untuk bahan-bahan dari semua bagian-bagiannya apakah memang rendah kandungan besinya. Oke, bagian handle ini bagus, skrunya juga bagus, rendah kandungan besi, aluminium ya. Oke, lanjut. Kalau mendengarin suara klikernya, nyaring sekali teman-teman ya, nyaring sekali ini teman-teman. Oke, kita buka aja spoolnya. Oke, agak keras nih bagian sininya, tutup knopnya ini. Oke, ini dia ya, ini dia. Oh, dia menggunakan bahan plastik, bukan bahan plat, jadi memang dibikin untuk menghindari karat ya. Tuh, plastik semua ini, tidak ada kandungan besinya di sini. Bagus untuk tutup spoolnya. Oke, ini dia sudah karatan ini drag washernya ya, kelihatan di situ. Kita buka aja. Seperti memang harus servis besar nih ya, melihat karatan seperti ini. Oke, ini key washernya udah sampai seperti ini.
drag washernya juga pastinya, tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Ini dia. Ini belum drag washer, belum carbon tag ya, masih valve biasa. Oke. Udah sampai kayak gini nih ya. Oke, kita cek aja key washernya seperti apa. Masih nempel sekali. Pantesan dia udah warnanya kayak gini, udah kelihatan ya teman-teman. Oke, ini dia spoolnya, aluminium pasti, dan ini menggunakan per ya. Flickernya makanya nyaring, dan ini ada satu buah ball bearing sepertinya di bagian spool. Saya ambil ya, bisa nggak keambil nih. Nah, ada berapa ya ball bearing? Satu nih. Cuma ada satu ball bearing di bagian spool dengan sistem terbuka dan tertutup. Ya, bagus. Cuma satu ya. Ada lagi kan? Iya, nggak ada lagi. Cuma satu ball bearing di bagian spool. Oke, saya taruh spoolnya. Ini clickernya. Dan ini ada main shaft. Saya cek dulu main shaftnya. Oke, nempel banget. Main shaftnya masih ada kandungan besi. Lalu saya mau buka land roller dulu. Untuk ball bearing di sini jumlahnya tadi 8+1 ya, tulisnya di boxnya. Cek dulu. Tadi udah saya temuin satu buah ball bearing di bagian spool dengan sistem terbuka dan tertutup. Apakah di land roller ada ball bearing? Ada. Satu buah ball bearing di land roller dengan sistem terbuka apa tutup nih? Tertutup teman-teman. Ya, tertutup. Satu buah ball bearing. Oke, saya taruh ball bearingnya. Lalu ini ada baut. Saya cek dulu bautnya untuk kandungan besinya. Nempel. Untuk baut-baut berarti hati-hati. Suka karat ini bagian sininya, hati-hati ya. Oke, lanjut. Sebelum kita buka rotor, saya cek dulu untuk kerapatan dari bel arm. Ya. Untuk rotor nih bahannya grafit aja. Coba saya pencet. Oke. Tuh, kalau grafit dia masih ada mentul-mentulnya ya, gitu. Kalau kemarin di Kenzi Kenko dia berbahan karbon, bener-bener paten, dia nggak ada mentul-mentulnya. Ya, cuman memang lebih ringan kalau untuk karbon. Oke, kerapatan ini juga bagus, nggak ada longgarnya, nggak ada celahnya. Kerapatan bel arm. Saya buka bel armnya untuk mengetahui kondisi bel spring guide-nya. Oke, bel spring guide menggunakan besi teman-teman, bagus. Ya. Oke, ini bel armnya saya taruh. Lalu saya mau buka rotor kalau gitu. Oke. Tidak ada pelindung, seal nggak ada di sini ya. Karena memang bukan real SW. Dan ini ada rongga, jelas banget, berongga banget ini. Dipastikan kalau berongga rotornya dia bagian one way akan menggunakan cover. Ini sangat keras banget nih, kemungkinan ini udah kering ini untuk bautnya. Oke, saya lepas, saya tarik rotornya. Ini dia. Ini rotornya seperti ini. Dan itu kelihatan ada cover ya, one way, dan di situ ada ball bearing, dan sepertinya ball bearing mengandung karatan di bagian pinion tuh, udah kelihatan, dan dia terbuka sistemnya soalnya ya. Jadi gampang banget masuk air. Begitu teman-teman. Meskipun ada cover bagian one way, tapi di bagian sininya, tengahnya itu nggak ada covernya. Makanya rentan banget ball bearing di bagian pinion gear yang masih terbuka itu rentan banget berkarat. Dan ini bisa dilihat baut-baut juga sudah mulai agak berkarat sedikit. Kita buka bodi dulu ya sebelum masuk ke one way. Ini saya buka dulu baut-bautnya. Ini baut-baut udah mulai berkarat dikit. Oke, lanjut. Kita buka bodi. Ini bahannya metal ya, foot railnya. Kalau side plate-nya mah masih plastik sepertinya.
Oke. Suka lupa kalau masih ada satu lagi bot di bawah gini. Suka kelewat. Oke, kita copot dulu. Oke. Ya, langsung kita ambil aja. Nah. Oh iya bener nih. Bener metal, bener-bener metal ini teman-teman. Nah ya. Ini metal. Bodinya bener-bener metal teman-teman, bagus ya, bodinya metal bener-bener. Dan ini agak berat, pantesan total beratnya dia tadi saya ukur itu 300 gram karena berat di bodinya ini. Ini metal, beneran metal teman-teman. Oke, pasti akan kokoh sih kalau foot rail kalau berbahan metal seperti ini. Nah, dengeran kan suaranya. Oke, nah lanjut. Kita masuk ke bagian body. Di sini ada ball bearing dan sepertinya udah agak nempel. Kita tarik aja sebentar. Nah, ini ball bearing terbuka di bagian drive gear sudah mulai karatan teman-teman. Terlihat karatan. Saya taruh, saya ambil drive gear. Ini dia drive gearnya. Drive gear ukuran 3000, ukuran standar, diameternya nggak terlalu gede, ini berbahan zinc alloy biasa, dan dengan cor-coran juga lumayan bagus, sambungannya rapi. Drive gearnya. Lanjut, kita buka slider untuk menarik main shaft dan membuka oscillation gear yang ada di bawah. Dia tidak ada slider guide ya, tidak ada penahan, dia cuma slidernya aja. Gitu. Oke, saya tarik main shaftnya. Ini main shaftnya masih ada kandungan besi. Dan ini ada slider. Dan ini ada oscillation gear. Tidak ada ball bearing, kosong. Lalu ada ball bearing di sebelah kanan, bagian kanan drive gear dengan sistem terbuka dan tertutup. Dan seperti memang udah kotor. Bagian bodi sudah kosong, saya lanjut masuk ke bagian one way. Saya buka dulu baut-bautnya. Oke, one way masuk, kita lepas covernya, dia. Dan ini sangat kelihatan ya teman-teman, sudah berkarat semua di bagian ball bearing di pinion. Kita angkat juga, langsung angkat aja, tarik. Nah, ini dia teman-teman. Oke, itu bagian one way juga sudah karat. Tuh, roller bearingnya sudah karat. Nanti saya ambil aja untuk dibersihkan. Ini dia ball bearingnya sudah karat. Pantesan tadi berat banget di awal untuk memutar dan kasar setelah bisa diputar. Oke, dan ini bushing juga sudah udah karat juga, perlu dibersihkan teman-teman. Dan ini pinion gear berbahan kuningan. Oke, udah cukup teman-teman, sudah saya bongkar semuanya versus metalik ya. Oke, sebelum kita tarik kesimpulan, saya mau hitung dulu jumlah ball bearingnya ada berapa. Oke, saya mulai dari spool ada 1, land roller ada 1, kemudian drive gear kanan kiri ada 2, udah ada 4, kemudian di bagian pinion gear ada 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ball bearing aja, dan satunya ada di pinion gear di one way ya. One way nya ini ada roller bearing, nanti saya bersihkan. Ini saya service maintenance besar nih sepertinya, semua dibersihkan dulu baru dikasih grease yang baru gitu. Oke teman-teman, ball bearingnya cuma 5+1, bukan 8+1. Oke, maaf ya, tidak sesuai jumlahnya. Oke, lanjut. Ball bearing, dan ini ball bearingnya sistem terbuka semua dan semua sudah karatan teman-teman. Ada yang karatan, ada juga yang kotor aja. Ini coba saya tuh, ini ya teman-teman. Ini teman-teman mungkin saya cuma bisa ngasih rasanya aja ya. Jadi ini kalau saya putar-putar gini nih, ini pinion gear yang ini ball bearing yang ada di pinion gear. Saya putar gini sudah kresek-kresek nih teman-teman.
Ini dipastikan ini antara kotor dan aus. Nanti makanya mau coba saya bersihkan dulu. Kalau masih bisa dibersihin. Kalau nggak bisa dibersihin berarti harus ganti. Ya, mungkin bisa di-upgrade dengan yang tertutup ataupun yang berbahan keramik. Ya, gitu ya. Kalau yang di bagian drive gear, coba lihat masih bagus drive gear. Bagian drive gear yang kanan juga masih bagus. Cuma di bagian pinion gear ini kasar banget, kresek gitu, perlu diganti. Ya, oke lanjut. Yang bagusnya, yang bagusnya ini adalah nih, ini berbahan metal, bodinya dan side plate-nya sudah pasti metal teman-teman. Ya, udah kedengeran dari suaranya. Ya, tuh. Kemudian lanjut, bell spring guide berbahan besi. Nah, kemudian tutup knop drag washer dia menggunakan bahan plastik, tidak ada plat. Nah, mengurangi karat. Tapi tetap aja di bagian key washer dan drag washer dia sudah berkarat semua nih. Gitu, sudah berkarat semua. Oke, lanjut apalagi? Bagusnya lagi apalagi ya? Spoolnya udah aluminium, handle-nya bagus ya, udah aluminium rendah kandungan besi. Itu. Lalu land roller ada ball bearing, spool ada ball bearing meskipun ball bearingnya terbuka dan sudah karatan. Nah, oke, itu aja sih paling kelebihannya standar itu aja. Kemudian untuk kekurangannya banyak, nih lumayan banyak. Ini ada satu buah baut juga, dia juga sudah berkarat nih teman-teman. Tuh, udah kuning, udah berkarat. Kebanyakan ini memang bukan real SW, jadi kebanyakan komponen-komponennya sudah berkarat teman-teman. Ya, jadi perlu dibersihkan, perlu diservis maintenance besar. Baik di baut, di key washer, drag washer, kemudian ball bearing, pinion, ya, drive gear, semua harus dibersihkan. Oscillation gear, slider, main shaft semua dibersihkan teman-teman nantinya. Oke, gitu ya. Apalagi, udah mungkin seperti itu. Jadi secara kesimpulan ini setelah dipakai beberapa waktu untuk versus metalik memang harus di service maintenance besar, memang harus berkala ya untuk perawatan itu. Jadi kalau untuk pemakaian sih ini sebenarnya ini kata yang pakai ini belum pernah dibawa ke laut. Jadi pemakaian selalu fresh water. Tapi fresh water pun juga kalau nggak pernah dibongkar dibersihin juga karat-karat juga gitu, sama aja. Nah, gitu. Kuncinya tetap ekstra perawatan teman-teman. Oke, gitu. Secara spesifikasi mungkin ini kalau dengan harga di atas 250.000 sampai 300.000 sih apa ya? Ya saya pribadi masih ada merek lain yang lebih bagus gitu ya. Ataupun kalau mau yang pernah saya bongkar ada versus Gladiator, itu justru malah lebih bagus karena waktu itu juga kondisinya barang yang udah pernah saya pakai, tapi setelah saya bongkar masih bagus semua komponennya ya. Kalau versus metalik dia sepertinya cuman menang atau mengandalkan dari bagian bahan ininya nih, apa namanya, foot rail atau bodinya dia berbahan metal, itu dia mengedepankan itu. Kalau yang lainnya, komponen-komponen lainnya standar aja ya. Masih ada real merek lain dengan harga yang sama atau real merek lain dengan spesifikasi yang sama tapi harganya lebih murah gitu teman-teman. Cuman bagus di foot railnya atau bodinya ini berbahan metal gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin masih berminat beli versus metalik ini, nanti link pembelian saya cantumin di kolom deskripsi di bawah, silahkan dikunjungi di situ. Ada beberapa link toko online disesuaikan dengan harga yang paling murah dan ongkir tentunya, biar jaraknya tentu saja nggak terlalu jauh, jadi ongkirnya bisa lebih murah. Oke, gitu ya teman-teman. Apalagi ya, bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi bahan referensi atau bahan alternatif lagi cari-cari apa ya, reel spinning tapi berbahan metal body. Nah, ini salah satu alternatif ya, reel berbahan metal body. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.